Sadaqallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalah ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pertemuan yang kemarin masih tentang mengenal siapa mereka Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajat Tirmidzi wal Hakim wa ghairihima an Sa'ad bin Abi Waqqas qala lamma anzalallahu hadhihi al-ayah faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimah wa Hasanan wa Husaina. Faqala sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat termasuk as-sabiqunal awalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah secara sir dan awal-awal dakwah secara jahar. Dan termasuk salah satu 10 sahabat Nabi yang mendapatkan kabar gembira di dalam satu hadis laknatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbohong. Lah di sini ketika Rasulullah memanggil, siapa yang dipanggil oleh Rasulullah? Anak-anak Rasulullah dan perempuan-perempuan Rasulullah. Rasulullah memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang dipanggil oleh Rasulullah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena di situ abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Kita panggil anak-anak kita dan anak-anak kalian. Ayo kita panggil perempuan-perempuan kita dan perempuan-perempuan kalian. Diri kita dan diri kalian. Karena itu dikatakan diri Rasulullah maksudnya adalah Sayyidina Ali. Karena yang manggil Rasulullah, yang dipanggil dirinya, maksudnya dirinya Sayyidina Ali. Abna'ana yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Banyak riwayat hadis Sayyidina Hasan, inna ibni hadza sayyidun. Anakku ini adalah sayyid. Wa sayuslihu bainal fi'atain al-azimatain. Dan dia akan mendamaikan dua kelompok yang besar. Rasulullah mengatakan inna ibni hadza sayyidun. Anakku ini. Nah, karena itu abna'ana wa abna'akum Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wa nisa'ana wa nisa'akum, perempuan kami dan perempuan kalian. Perempuan kami menurut Rasulullah siapa? Sayyidah Fatimah. Rasulullah memanggil mereka Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahli. Ya Allah, mereka adalah keluargaku. Nah, ini yang dimaksud keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut, dalam hadis tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi an Ummi Salamah, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun ayat Al-Qur'an, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ketika turun ayat tersebut, adaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kisaahu. Rasulullah melingkarkan selimutnya kepada siapa? Ala Aliyin wa Fatimata wal Hasani wal Husain radhiyallahu anhum. Rasulullah melingkari selimutnya kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi seperti nyelimuti mereka dalam bukan keadaan tidur tapi dalam keadaan berdiri.
melingkar seperti itu. Diselimuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersama Rasulullah di dalamnya. Jadi 5 orang di dalam selimut tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah mereka adalah keluargaku. Fa'adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Seperti ayat tersebut, ketika turun ayat tersebut dilingkari, Rasulullah mengatakan, Allahumma haula ahlul bait. Kan di situ liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Siapa yang dimaksud ahlul bait di situ? Di situ Allahumma haula'i ahli baiti. Mereka ini Sayyidina Ali, Sayyidina Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah ahli. Maka hilangkan dari mereka kotoran dan sucikan mereka dengan penyucian yang sempurna. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih, kitab sahihnya, Sahih Muslim, dari sahabat Nabi Zaid bin Arqam, bahwa beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in yud'a khamman baina Makkah wal Madinah. Rasulullah berkhutbah kepada kami dengan air yang diambil dari nama daerah Kham. Nama daerahnya namanya Kham, antara Makkah dan Madinah, kisaran 3 mil dari Juhfa. Dalam khutbahnya Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan nasihat, mengingatkan kepada para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujibu. Wahai manusia, sesungguhnya ketahuilah bahwa aku adalah manusia yang mana hampir datang kepadaku utusan Tuhanku, sehingga aku harus memenuhi panggilan tersebut. Maksudnya malaikat penyabut nyawa. Kemudian Rasul mengatakan, wa anna tarikun fikum tsaqalain. Aku tinggalkan pada kalian 2 pusaka besar. Apa itu? Awwalahuma kitabullah. Aku tinggalkan yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'an. Fihil huda, di dalam ayat Al-Qur'an ada petunjuk. Wan nur, ada cahaya. Kalau petunjuk dan cahaya masuk dalam hati kita, maka hati kita akan lapang. Hati kita akan menerima nasihat. Hati kita akan mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Pegang erat-erat, ambil Al-Qur'an tersebut, jadikan pedoman hidup yang menuntun kita ke dalam jalan kebenaran. Kemudian Rasulullah memberikan banyak anjuran tentang kitab Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya, untuk mengamalkan isinya dalam khutbah tersebut. Kemudian diputus oleh Imam Zaid bin Arqam hadis panjang apa yang dikhutbahkan Rasulullah, diambil intinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ahlu baiti, siqalain yang kedua adalah keluargaku. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti, uzakkirukumullahu fi ahli baiti, uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Rasulullah mengulang-ulangi kalimat tersebut. Aku ingatkan kalian di hadapan Allah tentang ahli baitku. Artinya siapa yang memuliakan keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi, menghormati keluarga Nabi, akan aku sebut kepada Allah Subhanahu wa taala namanya. Kalau sudah disebut oleh Rasulullah di hadapan Allah, kalau dia mencintai keluarganya, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendengarkan hadis tersebut, Imam Husain bin Imran, salah satu sahabat Nabi, sahabat Nabi yang bernama Husain, berkata kepada Zaid bin Arqam yang meriwayatkan hadis, wa man ahlu baitihi, siapa keluarganya Nabi itu wahai Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah istri-istrinya itu kan keluarganya Nabi? Berarti kita cukup menghormati keluarga Nabi, katanya Sayyidina Husain, salah satu sahabat Nabi SAW, ketika bertanya kepada Imam Zaid. Maka Imam Zaid bin Arqam mengatakan, nisa'uhu min ahli baitihi. Istri-istrinya Nabi itu di antara keluarganya Nabi.
Bukan hanya mereka keluarganya Nabi, itu di antara keluarganya Nabi adalah istri-istrinya. Namun siapa secara menyeluruh keluarganya Nabi? Walakin ahlu baitihi man hurrimas sadaqah ba'dahu. Yang menjadi keluarga Nabi adalah yang diharamkan sedekah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya kembali, siapa? Sayyidina Husain ini, satu sahabatnya Nabi, bertanya, wa manhum, siapa mereka itu yang diharamkan sedekah? Beliau menjawab, Imam Zaid bin Arqam menjawab, hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Keluarganya Aqil, keluarganya Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keluarganya Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Wa alu Abbas, dan keluarganya Abbas bin Abi Thalib, pamannya Nabi. Jadi sepupunya Nabi sekeluarga, dari Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, dan Sayyidina Aqil. Ini satu saudara. Kemudian ditambah anak dari paman keluarganya pamannya, Abbas bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Di antaranya Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini di antaranya. Banyak anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini di antaranya keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib. Semuanya adalah ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diriwayatkan ketika Imam Abdullah bin Abbas belajar kepada Imam Sayyidina Zaid bin Sabit, salah satu ulamanya, sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika belajar, beliau ini karena menghormati gurunya, menyiapkan kudanya gurunya. Jadi siapkan kudanya. Imam Zaid, Sayyidina Zaid bin Sabit melihat hal tersebut, nggak pantas ini keluarganya Nabi melakukan hal tersebut. Tanya, lu kenapa kamu siapkan ini? Nggak perlu. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ya seperti inilah kita diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati ulama kita. Engkau ulama, memang kita sebagai orang awam, sebagai pelajar harus menghormati engkau. Akhirnya Imam Zaid bin Sabit turun dari kudanya, diambil tangannya Abdullah bin Abbas, dicium. Merasa saya ini murid kok dicium tangan saya. Katanya Abdullah bin Sayyidina Zaid bin Sabit, beliau mengatakan, kenapa ditanya oleh Imam Abdullah bin Abbas, kenapa engkau lakukan ini wahai guru? Katanya Imam Zaid bin Sabit, beliau mengatakan, ya seperti inilah kita diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara keluarganya Nabi adalah Al-Abbas, keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga beliau mengatakan, kullu haula hurima sadaqah. Imam Husain mengatakan, apakah mereka ini semua diharamkan sedekah? Qala na'am. Karena itu diharamkan sedekah adalah hum Banu Hashim Bani Muttalib. Mereka adalah keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan Al-Aqil, Al-Ja'far, Al-Ali, dan Al-Abbas semuanya dari min Bani Hashim, keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Mengabarkan keluarganya Nabi. Bersalawatlah ya Allah, rahmatilah kepada Nabi Muhammad dan kepada istri-istrinya serta dzurriyyahnya, anak turunannya. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu disebutkan kan, salawat kepada keluarga Nabi adalah tuntutan yang harus dilakukan di dalam sholat, yang sunnah dilakukan dalam sholat. Kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Salawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini digambarkan tentang salawat kepada keluarga Nabi di dalam sholat, sehingga menggambarkan keluarga Nabi adalah istri dan keturunannya. Wa kadzalika 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam an naqul. Juga Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca salawat dengan salawat Ibrahimiyah yang sudah kita kenal.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat yang sudah kita kenal, salawat yang kita diajarkan untuk kita baca di dalam sholat. Keluarga Nabi al Muhammad seperti di dalam Sahih Bukhari, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri dan keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah mereka keluarga Nabi secara global, dibahas secara perinci. Insya Allah di pertemuan akan datang akan kita bahas siapa yang dimaksud keluarga Nabi secara kelompoknya. Ada kelompok ahlul kisah, ada kelompok yang ada di dalam mantukul hadis yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya adalah ahlu bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita muliakan dan kita hormati. Mudah-mudahan yang kita dengarkan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kita semangat untuk mengenal keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.